Pos Oke. TGA itu boleh disampaikan dulu dokter, kalau boleh Ya, disampaikan. transposition grade artery adalah suatu kelainan penyakit jantung bawaan. Oh, Nah, iya. kelainan penyakit jantung bawaan ini memang banyak terjadi juga pada anak-anak ya. Eh, nah, mungkin sekalian ngebahas ya apa Ya. sih tanda-tanda awal gitu ya. Jadi kalau tadi yang TGA ini sifatnya yang sifat biru ya. Jadi penyakit jantung bawaan itu ada dua jenis, ada yang sifatnya biru sama yang tidak biru atau cyanosis dan asianosis. Yang cyanosis itu terlihat jelas pada saat lahir, dia ketika menangis bibirnya biru, kukunya biru, kuku tangan, kuku kaki biru, kemudian juga kalau di rumahnya ada alat ukur saturasi, biasanya saturasi oksigennya akan turun gitu. Kemudian juga eh, anaknya biasanya meneteknya itu sebentar-sebentar, 3 sampai 40 menit biasanya yang dia minum, misalnya kita sediakan kurang lebih 50 cc, dia cuman habis 10 cc, berhenti, jadi mudah lelah. Kemudian ada keringetan di daerah kepalanya ketika dia minum. Kemudian seperti ngos-ngosan, nafasnya cepat. Kemudian kalau misalnya di pegang di daerah dadanya ataupun didengarkan kalau oleh dokter didengarkan oleh stetoskop itu denyut jantungnya itu melaju cepat ya, itu udah warning sign adanya suatu kelainan jantung bawaan. Tadi yang sifatnya biru terlihat jelas gitu, namun yang biasanya yang tidak biru itu yang sering sekali terdeteksinya lambat gitu atau baru diketahui ketika sudah ada kelainan yang terdapat suatu komplikasi pada kelainan jantung bawaan tersebut. Nah, yang tadi transgrade artery memang biasanya melalui beberapa tahapan operasi. Nah, tentu saja pada pertumbuhan anak dengan penyakit jantung bawaan, dan kenapa terjadi berat badan yang seret? Karena tadi oksigenasi ke seluruh jaringannya pun berkurang. Kemudian juga jantung bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ke seluruh tubuh sehingga nutrisi yang diberikan itu terpusat untuk aktivitas jantungnya itu sendiri, sehingga langkah-langkah yang perlu dilakukan tadi harus disesuaikan terlebih dahulu berdasarkan tadi di plotting ya, plottingnya berdasarkan kurva pertumbuhan ya, berat badan berdasarkan usia, tinggi badan berdasarkan usia, dan juga lingkar kepala berdasarkan usia, apakah sudah sesuai atau tidak dengan anak seusianya. Kalau misalnya masih dalam batas normal, ya tidak perlu dikhawatirkan. Tapi kalau misalnya memang ada gangguan pada berat badan yang tidak sesuai dengan usianya, tentu saja tadi sumber utamanya dulu yang memang perlu diperbaiki gitu. Tadi TGA-nya ya harus dikoreksi terlebih dahulu supaya pertumbuhannya optimal gitu. Oke. Kalau soal coklat tadi, apakah boleh Ya, diberikan dok? kalau coklat kalau dia tidak ada alergi boleh-boleh saja gitu, tapi bukan sebagai makanan utamanya. Tetap yang utama adalah kebutuhan kalori dari makanan utama. Ya. Dengan pemberian ya sehari 3 kali, kemudian selingan, ya coklat bisa diberikan sebagai selingan asalkan tadi dia tidak ada yang namanya alergi terhadap coklat tersebut. Baik, baik, baik. Berarti prosesnya agak panjang dan butuh Betul. kesabaran ekstra ya dokter ya. Iya, jadi Harus memang. harus harus lebih fokus dulu ke pos 3-nya baru ke proses menaikkan berat badannya berarti ya. Betul. Iya. Oke. Gitu. Kemudian juga biasanya juga selain tindakan koreksi TGA-nya, biasanya udah multidisiplin itu berperan di situ, dengan gizi anak juga berperan untuk memberikan saran ataupun edukasi mengenai nutrisi yang harus diberikan. Gitu. Apakah Baik. tinggi protein ya, itu biasanya sih tinggi protein yang diberikan pos koreksi TGA. Kalau ini termasuk penyakit bawaan juga berarti dokter ya? Betul, penyakit bawaan. Jadi masuknya ke golongan ke penyakit jantung bawaan. Gitu kan Ya, tadi ya. ada dari 11 kriteria yang diklasifikasikan oleh International Classification of Disease ya, ada 11. Nah, itu dia masuk di Masuk situ di salah situ. satunya. Oke, Betul. oke. Sebetulnya kalau kita bicara soal penyakit bawaan ini,
Kalau jantung itu kalau nggak dokter nggak bakal tahu ya dok ya, Ya, otomatis. tapi tadi Terus, yang dulunya, yang kalau misalnya dia eh, biru, biru, itu jelas orang, misalnya orang awam pun bisa melihat. Kalau ya, tapi yang sulit membedakan kalau misalnya memang dari istilahnya segi kulitnya dia memang lebih coklat, misalnya. Nah, kalau orang awam biasanya suka sulit membedakan gitu. oke, Jadi yang oke, kulitnya oke. lebih coklat, ketika anaknya nangis dikiranya ya bibirnya memang hitam gitu. Dari awal bibirnya hitam gitu. Kalau khusus TGA ini dokter, khusus TGA ini apakah bayi lahir cepat bakal ketahuan atau ada jedanya dari pasca kelahiran? Ya, jadi biasanya pada saat lahir penyakit-penyakit jantung bawaan itu bisa kita deteksi. Dia masuk yang tipe yang sianotik ataupun asianotik dengan pemeriksaan sederhana dengan pemeriksaan saturasi oksigen. Oke, Kalau saturasi oksigennya di bawah 95%, ya, ketika usia pada saat lahir dia lebih dari 10 menitan, ya, di bawah 95%, kita harus kecurigaan ke arah adanya suatu penyakit jantung bawaan baik, gitu. baik, Penyakit jantung baik. bawaan yang sifatnya gitu. Jadi simpel sebenarnya pemeriksaan sederhana saja. Sekarang kan mungkin udah banyak tuh yang punya alat Iya, saturasi gitu. saturasi itu benar, benar. Setelah yang kejadian COVID ya, pandemi COVID Iya, ini, ya, jadi hal yang pertama dilakukan pengukuran pada ekstremitas kanan ataupun kaki maupun tangan kanan gitu. Jadi untuk mengetahui apakah ada kecurigaan nih ke arah penyakit jantung bawaan yang sifatnya biru atau tidak biru. Gitu. baik, baik, baik. Oke, oke dokter. Dan Ada sebagai tambahan? tambahan, ya sebagai tambahan tadi pada awal-awal ke usia 1 bulan pertama biasanya suara jantung itu tidak terdengar dengan jelas. Suara jantung tambahannya. Mulai 3 bulan, nah itu baru terdengar. Jadi kadang-kadang ada yang 3 bulan pertama oke, gitu, tidak terdiagnosis apa-apa oleh dokter pun gitu. Namun ketika mulai masuk ke 3 bulan ke atas, baru mulai terdengar adanya suara jantung tambahan gitu. Jadi ciri-cirinya tadi kalau yang dengan penyakit jantung bawaan ketika diperiksakan oleh dokter ya adanya suara jantung tambahan gitu. Itu yang terdengar gitu. Oke, oke. Dokter, apakah nanti setelah dewasa juga masih akan tetap ada penyakit jantung ini, dokter? Atau kalau saya dengar istilahnya itu jantung lemah itu, dok? Oh ya. Jadi kalau yang namanya penyakit jantung bawaan yang dibawa sejak lahir itu tadi ada yang posisi pembuluh darahnya tertukar ataupun istilah tidak pada tempatnya. Ada pembuluh darah yang seharusnya sudah menutup tapi ini masih terbuka. Kemudian ada celah pada sekat jantung bagian atas maupun sekat jantung bagian bawah. Nah itu tipe-tipe penyakit jantung bawaan. Kalau yang terbawa sampai dewasa, sampai istilahnya besar ya, itu biasanya sekat adanya bocor ataupun celah pada sekat jantung bagian atasnya. Dan sifatnya biasanya tidak besar, kecil. Karena kalau yang bergejala ataupun yang menimbulkan gejala biasanya bocor ataupun celahnya itu besar gitu. Oke, baik, baik. Dan biasanya di bawah 5 tahun itu dia tidak bergejala. Itu yang tipe yang tidak biru ya. Biasanya di bawah 5 tahun tidak bergejala, namun setelah 5 tahun dia baru menimbulkan gejala. Karena jantung itu dia mengkompensasi. Prinsip jantung adalah seperti ketapel gitu. Jadi kalau yang pada jantung yang bagian atas misalnya ada celahnya itu, jantung kanan dia masih bisa mengkompensasi kerja untuk bekerja lebih keras lagi sehingga dia melar. Namun setelah tadi di atas 5 tahunan udah mulai capek gitu. Jadi sampai kayak ketapel misalnya terus-terusan kan lama-lama daya ininya akan berkurang. Daya tariknya akan berkurang, daya lontarnya akan berkurang, begitupun jantung. Nah makanya biasanya akan timbul gejala, anaknya biasanya mudah lelah, sesak nafas, jalan menanjak naik tangga capek, tidur harus biasanya 2 bantal gitu. Dan itu pun yang bisa terjadi pada usia remaja gitu sampai usia 18 tahunan kalau bocor jantungnya tadi tidak besar.